Podcast mulai dulu aja episode terbaru. Hari ini kita rekaman lagi dan kita akan membahas mengenai Mana yang lebih bagus nih antara sekolah swasta sama sekolah negeri. Oke. Karena kan kebetulan kan juga kau pernah di negeri dan swasta gitu kan. Aku pernah dua-duanya. Iya kan. Aku nggak pernah nih tapi ini konteksnya tuh cuma sekolah doang ya, nggak nyampe kuliah. Oh, sekolah aja. Sekolah aja. Berarti sekolah tuh sampai SMA, nggak kuliah. Gitu. Oke, terus. Nah, jadi awal mulanya tuh gara-gara aku nemu ini tuh di Twitter. Jadi sebenarnya ini tuh biasalah Manifest. Tahu kan Manifest ya? Ya, oke lah. Ya kayak base gitu, base apa sih yang otomatis ngirim tweet gitu di Twitter gitu, di X. Nah, itu tuh screenshotan TikTok. Berarti TikTok. Iya. Awalnya mungkin berarti TikTok dong, iya. Awalnya TikTok, cuman akhirnya di brought up sama si orang yang ngirim ke Manifest, ke base itu, terus cukup rame lah gitu. Nah isi screenshotannya itu tuh ngomongin tentang ada kayaknya orang tua gitu ya, orang tua baru gitu, orang tua muda yang anaknya tuh mau sekolah gitu ya. Dia bilang kayak mau sekolah tuh berarti SD. Kalau misalnya di screenshotan yang dikirim si sendernya itu tuh foto anak kecil lagi wisuda TK kayaknya mau masuk SD. Iya, mau masuk SD. Nah, tapi di foto itu screenshotannya itu si bapaknya entah ibunya, pokoknya orang tua ini tuh nulis caption yang di picture gitu loh. Oke. Captionnya itu kayak dulu .2 kayak orang tua tuh bangga sama anaknya kalau misalnya sekolah di negeri. Karena sekolah di swasta kesannya tuh nggak bagus. Kalau orang tua dulu gitu. Tapi berarti itu kurang lebih si orang tuanya kita asumsikan kurang lebih umurnya 30-an ya. Ya, pokoknya iya orang tua muda gitulah 30 kecil lah kali ya. Iya, nah di captionnya tuh dia kayak comparison gitu loh, kayak membandingkan kayak orang tua dulu sama orang tua sekarang. Orang tua dulu tuh kayaknya kalau anak sekolah tuh harusnya kayak di negeri gitu ya, kesannya kalau di swasta tuh jelek gitu. Nah, makanya captionnya dia bilang kayak dulu .2 orang tua bangga sama anaknya kalau sekolah di negeri. Karena sekolah di swasta kesannya nggak bagus. Terus di bawahnya dia nulis lagi sekarang .2 orang tua berlomba-lomba sekolahin anak ke swasta sampai nitip kuota dulu. Kalau nggak inden nggak bisa masuk gitu. Jadi kayak comparison beda gitu. Kayak beli mobil. Dia bilang inden nih literally, aku cuma nge-quote balik gitu kan. Oke. Terus dia di akhir dia nanya ini karena apa sih kayak gini gitu, perbedaan kayak gini. Nah, makanya aku kayak cukup menarik untuk aku bahas sebenarnya gitu, ngajak kamu untuk bahas ini juga gitu kan. Kita cukup ini ya. Kita berdua orang yang cukup concern sama pendidikan. Ya, betul. Satu itu ya kita belum punya anak sih ya. Belum tahu harus masukin gimana ya. Iya. Tapi kita juga lahir dari keluarga yang baik kamu maupun aku itu keluarga yang sama-sama sangat mementingkan pendidikan. Yes, kalau bisa semua hal, semua barang, semua harta apa yang ada mungkin sama kalau keluarga kita gitu, itu bisa dijual literally buat sekolahin anaknya atau apa gitu. Dan akhirnya kita dari keluarga seperti itu, buat konteks dikit lah. Dan kita juga akhirnya pas memang belum punya anak, tapi rencananya tuh kayak justru anak kita ini sekolah harus yang lebih bagus segala macam gitu lebih kan. Bagus atau separah-parahnya sama lah ya. Iya, maksudnya hal pertama yang kita pikirkan tuh adalah kita nggak bisa nge-provide pendidikan anak yang lebih memumpuni gitu loh. Ya kan, maksudnya saking kita concernnya berdua tuh terkait pendidikan gitu. Karena kita ngerti lah gitu enaknya sekolah di tempat yang bagus tuh seperti apa gitu kan. Iya, benar sekali. But anyway, akhirnya gara-gara itu aku mau ngebahas 2 poin nih gitu. Karena kan tadi kan di awal udah bilang ya kalau kamu tuh kan ngerasain nih dulu sekolah negeri gitu kan, SMP ya kamu ini kayak SMP. Aku ini mungkin buat konteks juga kali ya. Aku SD itu sekolah Islam swasta. SMP baru sekolah negeri, SMA sekolah swasta lagi ya. Kuliah nggak dihitung tadi berarti ya? Enggak. Oke. Kalau aku justru dari SD sampai SMA itu kan swasta semua. Jadi aku nggak ngerasain di negeri kecuali pas kuliah kemarin. Cuma kalau kamu bedanya SD-nya sama SMP sama SMA kan kamu sama nih. SD-nya beda. Iya, nah SD-nya SD Islam, Bekasi. sekolah Islam tapi kan swasta juga jatuhnya. Ya, swasta, ya. Jadi aku nggak pernah punya pengalaman sekolah di negeri selain kuliah gitu. Nah, ini jadi valid kayak obrolannya, tapi valid lah ya. Sebenarnya ini bukan kayak mengajari gitu, lebih kayak sharing aja gitu. Jadi kayak
kayak makanya ini yang mau aku bahas tuh ada dua gitu kan. Kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi gitu ya? Kenapa maksudnya orang dulu tuh mikir kayak sekolah di swasta tuh kayaknya kesannya jelek banget gitu. Karena negeri kan di atas segala-galanya dulu ya, bagus banget gitu ya. Nah, sedangkan sekarang tuh kayak orang-orang tuh kayak lebih memilih untuk prefer kayak nyekolahin anaknya di swasta gitu daripada di negeri gitu. Yang kedua adalah apa sih perbedaan sekolah di swasta dan negeri dari sudut pengalaman kamu yang pernah sekolah di negeri dan swasta gitu kan. Jadi kamu kan karena pernah dua-duanya jadi kamu bisa nge-comparison gitu kan. Kalau aku kan kayak pure swasta tok gitu. Jadi aku nggak punya pengalaman yang negeri seperti apa. Karena menurutku pas kuliah di negeri itu tuh nggak sama kalau misalnya aku sekolah di negeri, ngerti gak sih? Nggak tahu sih, mungkin kayak menurut kamu nggak beda-beda jauh kali ya. Ada perbedaannya sih. Memang nggak bisa dipungkiri ya, walaupun mungkin konteks sedikit juga. Kalau kuliah di negeri ya, terutama PTN besar ya, aku bisa bilang PTN yang besar sekali dan mungkin nomor satu aku bisa bilang ya, nomor satu lah di Indonesia lah aku bisa bilang lah. Arguable. Iya. Arguable gitu ya. Ya top 3 lah. Top 1 lah. Ya oke, top 3 oke lah. Ya seperti itulah. Jadi aku rasa secara capital ya, secara uang modal secara uang, secara resource dari si kampusnya ini, apalagi kampus kita berdua itu jauh lebih besar daripada sekolah negeri, bukan kampus. Karena emang pada saat aku di ini melenceng dikit ya, belum masuk ke obrolan. Karena pada saat aku di kuliah gitu ya, itu tuh biasa aku nggak ngerasa kayak ini tuh negeri gitu. Kayak maksudnya kayak uang, kalau secara uang ya, uang yang dikeluarkan tuh kayaknya besar juga gitu untuk kuliah di negeri, untuk ukuran negeri gitu ya. Makanya akhirnya untuk bahasan kali ini kuliah tuh aku take out gitu. Karena emang nggak apple to apple gitu. Dan ini kayak lebih ngomongin sekolah gitu, dari SD sampai SMA gitu. Nah, akhirnya mungkin masuk dulu nih kayak kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu. Kayak orang dulu mendewakan negeri gitu ya. Kayaknya pas era kita juga masih ngerasain gak sih kayak masih negeri tuh segalanya gitu kan. Even aku menyadari ya, kan aku kan dari ya kita kan ketemu di SMA ya. Kita ketemu di SMA, aku SMP-nya negeri, baru masuk ke SMA gitu ya. Yang aku rasa SMA kita sebenarnya amat sangat bagus, sejujurnya ya. SMP ku juga bagus ya, SMP negeri yang bagus lah. Aku bisa bilang mungkin itu bisa dibilang nomor 1 lah di Jakarta Timur gitu, at least ya, SMP ku. Nah SMA kita tuh juga bagus banget lah. Aku rasa mungkin di Jakarta salah satu yang paling terbaik gitu, SMA kita ya. Tapi pada saat di awal itu pun pas aku masuk, kan dengar kiri kanan langsung di dalam ya, dalam sekolah SMA kita ya, dari murid-murid yang lain, teman-teman yang lain. Itu tuh kayak ngebahas kayak temannya yang dulu tuh masuk di SMA negeri yang mana yang bagus gitu. Kayak gila sih, ini pinter banget nih masuk sini segala macam. Iya, gitu. betul. Padahal aku mikirnya juga di sekolah kita, SMA kita juga harusnya bagus sekali gitu ya. Iya. Betul sih. Nah, itu kan akhirnya jadi masih lah. Iya. Padahal kan kita kan dulu lulusnya 2016 ya. Berarti udah berapa? 8 tahun kan lulus dari SMA kan. Lulus dari SMA ya 2016. 8 tahun ya. Nah, itu tuh lama juga ya. Oke. Anyway, nah itu tuh kayak kita masih ngerasain gitu. Cuman emang sekarang ini aku ngeliat tuh lingkungan tuh memang berubah gitu ya. Oke. Maksudnya kayak segala hal tuh sekarang udah berubah gitu loh. Even kayak dari parenting tuh juga orang udah lebih aware lagi, lebih baik lagi gitu kan. Nah, poinnya adalah pas kita dulu SMA gitu. Dulu tuh kan kayak anak 8 gitu ya, anak 68, anak berapa lagi sih? Kalau yang sekitar kita tuh ya 8, 68, 81 gitu kan. Itu kali yang paling topnya banget lah. Sekitaran kita ya. Maksudnya yang di Jakarta banyak yang bagian-bagian sana ya. Ini kan pusat ke agak timur lah ya. Itu yang gedenya itulah. Iya kan. Nah, 3 itu kan kayaknya kalau udah denger tuh kayak anjir orang pinter banget, gila gitu kan. Padahal ya maksudnya sekolah kita dulu juga untuk swasta tuh cukup bagus lah, malah bagus lebih kayaknya. Sangat bagus aku rasa sih. Tapi maksudnya kalau misalnya yang terbaik lah aku bisa bilang. Kalau misalnya dibanding kayak SMA kayak negeri yang unggulan tuh kayak udah gemeter gitu kayak 68, 8 gitu kan, 81 gitu. Nah, tapi menurutku poin yang kenapa akhirnya semua tuh orang tua tuh sekarang lebih aware untuk kayak menyekolahkan anaknya di swasta tuh menurutku karena
sekarang tuh ada salah satu faktornya tuh sekarang ada kebijakan yang ini gak sih Bi, yang kayak faktor rumah gitu, penyetaraan negeri apa, gitu kan. bahasanya tuh zonasi. Ya kan, zonasi gitu-gitu kan akhirnya juga. Itu yang banyak kontroversinya ya. Iya kan, itu kan akhirnya juga kayaknya karena mostly tuh kan sekolah kita dulu kan cadangan dari orang-orang yang pengen ngincer negeri bagus, terus kayak kepental baru masuk kayak sekolah kita gitu, swasta kita gitu kan. Sejujurnya ada hal itulah ya. Iya, tapi kalau sekarang tuh kalau aku denger tuh kayak justru kita punya negeri tuh gak ada dalam. negeri tuh gak ada opsinya gitu. Maksudnya mereka tuh kalau udah keterima gitu. Jadi kayak even kalau misalnya gelombang-gelombang yang cadangan-cadangan tuh agak susah masuknya gitu loh. Di swasta. Lebih spesifiknya mungkin di sekolah SMA kita. Gitu. SMA dan SMP berarti ya. Kamu SMP-nya sama. Nah, itu tuh bener yang kayak ya mungkin masih aja ada yang minat negerinya gitu. Tapi kalau aku dengar tuh kayak sekarang tuh even yang orang cadangannya aja tuh kayak susah banget gitu loh untuk masuk gitu. Karena emang gak ada yang mau keluar lagi gitu loh. Kalau udah keterima tuh ya udah keluar, udah keterima gitu, keterima aja gitu, nggak mau cabut gitu kan. Karena padahal pas era kita sekolah dulu kan kayak apa ya, kayak swasta tuh cuma cadangan doang cadangan, gak sih? Iya kan. Pas orang daftar, iya sih. Itu nggak bisa dipungkiri ya, zaman dulu orang daftar tes, misalkan tes misalnya kalau sekolah swasta tuh lebih dulu kan? Iya, lebih dulu, dan itu biasa buat cadangan sih. Sejujurnya termasuk aku pun demikian. Sejujurnya yang pas masuk SMA ya, emang aku itu daftar itu sebagai cadangan gitu. Karena emang awalnya mau negeri. Ya. Dan makanya tuh kan kayak banyak banget tuh yang udah keterima dulu. Kan tes biasanya kan swasta duluan ya tesnya kan. Iya. Pas udah keterima, terus ternyata di negeri yang lebih bagus dia keterima gitu kan. Ya udah tuh relain uang DP atau uang apa gitu loh untuk kayak cabut. Makanya yang cadangan-cadangan tuh bisa naik lagi gitu kan. Nah, kalau ini tuh agak sulit lagi gitu. Kalau yang sependengaranku gitu. Nah, sama yang mungkin yang kedua adalah akhirnya ya orang tua muda saat ini tuh lebih aware akan pendidikan sih menurutku gitu. Kamu melihatnya seperti itu? Aku kesulitan sih untuk ngelihat hal itu ya. Karena memang tadi balik lagi ya, kamu dan aku mungkin di sini ya, itu emang hidup di keluarga yang sangat mementingkan pendidikan gitu. Jadi aku nggak tahu kayak sekitaran tuh mementingin seberapa besar, aku nggak tahu gitu. Oke. Mungkin aku juga aku sih bisa ngelihat ya kalau misalnya orang-orang tua sekarang itu sama banyak orang tua muda tuh yang mengerti cara mendidik anak lebih baik itu seperti apa. Nah, itu akhirnya jadi kayak leadingnya tuh kayak pendidikan yang aware akan pendidikan juga gitu loh. Karena mostly gitu ya, to be honest aku ngelihat keponakanku nggak ada yang di negeri. Keponakanku yang di Bekasi sana tuh nggak ada yang di negeri. Semua tuh bener-bener dari awal sekolah gitu ya, SD gitu ya, itu tuh diswastakan gitu. Diusahakan untuk swasta gitu. By design berarti ya? Iya, maksudnya diusahakan untuk swasta gitu. Karena maksudnya di sana memang ada negeri, tapi ya memang negerinya nggak sebagus itu. Maksudnya kan kayak kalau misalnya memang mau cuman sekedar sekolah kan bisa aja dimasukin ke negeri dong gitu kan. Karena kalau negeri kan nggak bayar ya. Iya kan, tapi ini kayak mereka mengusahakan untuk kayak anaknya tuh sekolah gitu di tempat yang bagus gitu. Makanya aku melihat kayak orang tua zaman sekarang tuh udah mulai aware gitu loh. Karena mungkin keterbatasan kemudahan informasi juga gitu. Kadang kan influencer juga mau ngelihat influencer gitu-gitu kan, jadi kayak nge-influence dia untuk kayak menyekolahkan anaknya itu bagus kan, we don't know gitu kan. Gitu ya, aku kayak ngelihatnya tuh kayak sekarang tuh orang tua tuh para orang tua muda gitu ya, itu lebih aware aja sih sama pendidikan gitu. Makanya tuh kayak ada harapan untuk anaknya tuh bisa jadi lebih baik lagi gitu. Makanya disekolahkan di tempat yang bagus. Karena dulu tuh kalau aku tuh kayak sekolah aja di tempat yang mana aja gitu. Kalau kamu? Enggak, bukan aku. Maksudnya sekitaranku dulu gitu kan. Kayak even kayak yaudah sekolah aja di tempat yang mana aja gitu. Dan aku rasa juga opsi ayah nyekolahin aku di swasta pada saat itu gitu ya, itu karena ngelihat nggak ada sekolah negeri bagus di sekitaran rumah pada saat itu. Tapi makanya diberanikan untuk swasta gitu kan. Cuman kalau di sekitaran aku tuh ya sekolah aja gitu. Di negeri juga ya terserah gitu, mau di mana terserah, pokoknya yang penting sekolah gitu. Tapi kalau sekarang aku ngeliat aku baru realize gitu ya, bahwa keponakanku tuh nggak ada yang dinegrikan gitu. Itu malah semua swasta simply karena ya ada keinginan
untuk anaknya tuh bisa dapat pendidikan lebih baik gitu. Dan itu mungkin salah satu partnya adalah influence dari tante-tantenya, om-omnya gitu segala macam gitu. Lingkungan juga berarti. Iya gitu. Jadi mungkin menurutku faktor utamanya tuh ya itu sih, kayak orang tua sekarang tuh lebih aware aja sih, lebih melek aja sih akan pendidikan gitu. Nggak kayak asal yaudah yang penting anaknya lulusan SMA misalnya atau lulusan apa gitu. Nggak sekedar kayak sekolah, cuman sekedar sekolah doang gitu sih. Nah akhirnya nomor 2 gitu ya, apa sih faktor yang ngebedain antara sekolah swasta sama negeri gitu kan. Karena kayaknya tuh kesannya kayaknya sama aja gitu, sekolah negeri sama sekolah swasta gitu. Kalau misalnya dilihat dari non finansial kali ya. Non finansial maksudnya. Iya. Maksudnya kalau sekolah negeri kan kayak otomatis biaya sekolahnya kan lebih murah gitu kan. Kalau negeri kan pasti kayak mahal. Kalau swasta kan mahal gitu ya. Tapi kayaknya kalau sekolah ya sekolah aja sama gitu kan. Oke. Kayak gitu, apa sih perbedaannya? Nah, pertama dari mungkin kualitas pengajar gitu ya. Berarti guru dan pengajaran sama kurikulumnya seperti apa. Oke. Nah, kalau di swasta gitu ya, kurikulumnya itu lebih fleksibel. Lebih banyak sekolah swasta yang nawarin kurikulum khusus, misalnya dari Cambridge, IB atau kurikulum internasional lainnya. Biasa dijual gitu ya, sekolah internasional. Iya gitu kan. Berbahasa Inggris. Aku pun juga SD juga kayak gitu sih. Dapat dengan bukan embel-embel ya, tapi emang ada poin plus itu gitu. Tapi emang kamu sekolahnya itu kan bilingual dari SD gak sih? Iya. Sejujurnya dari aku even sampai hari ini ya, sampai aku S2 ya. Aku ngerasa pembelajaran bahasa Inggrisku paling terbaik dalam sekolah ya. Itu pas SD justru. Oh iya. Nah, dan yang paling buruk ya, paling kurang banget itu di SMP. Pada saat aku negeri, tanpa mendiskreditkan ya. Tapi kamu RSBI kan pada saat itu? Iya, tapi pun aku ya ntar aja kita bahas ntar deh. Oke. Iya, jadi emang biasanya kalau kurikulum swasta itu memang ada standar itu dinaikin gitu nggak sih? Kalau SD aku tuh biasanya nggak dapat. Walaupun swasta gitu, cuman kayak kalau bahasa Inggris tuh enggak kayaknya gitu. Walaupun swasta Islam tuh kayak enggak bahasa Inggrisnya tuh standar banget lah gitu. Aku parah banget lah waktu dulu gitu kan. Tapi aku baru kerasa banget itu pas SMP. Pas SMP itu bukunya udah full English apa bilingual deh kalau nggak salah. Aku lupa gitu kan. Terus juga aku inget banget guru biologiku tuh pernah ngiseng ngasih soal anak kuliahan gitu. Dan mostly ternyata pada bisa jawab gitu, kayak oh keren banget ente gitu. dan emang biasanya kayak udah dibiasakan dulu kan masih era-eranya RSBI gitu-gitu kan. Kalau negeri kan kayak dipisah gitu ya, RSBI kelasnya seperti apa, reguler seperti apa. Kalau misalnya di swasta itu semua mutlak tuh rata tuh RSBI semua gitu. Jadi kelasnya bener-bener yang memang belum full English kalau misalnya di ngajarnya, tapi bukunya tuh udah dibiasakan yang bahasa Inggris gitu. Minimal banget bilingual gitu. Jadi emang kayak kalau di swasta tuh kurikulumnya tuh agak sedikit dinaikin levelnya gitu. Emang kerasanya ya, ini tanpa balik lagi, tanpa mendiskreditkan apapun itu ya. Kalau berasanya memang kalau negeri tuh emang yang bare minimumnya gitu loh. Dari pemerintah itu seperti apa gitu kan, kurikulumnya seperti apa, ya udah emang itu yang ininya bermainnya di situ gitu. Iya sih. Sementara kalau swasta yang udah ada, kurikulum yang udah ada, terus dia tambahin apa lah gitu. Jadi banyak apa ya, tambahan value-nya lebih lah gitu. Iya. Itu juga sih baik itu umumnya kayaknya aku rasa dari dulu juga sama, kayaknya bahasa Inggris, agama. Kalau kita agama Islam gitu ya. Soalnya pembelajaran agama Islam kan itu sejujurnya mungkin untuk orang-orang tua gitu kali itu kayak wah ini lumayan lah anak-anaknya jadi belajar Islami. Iya, gitu. iya. Iya sih. Tapi emang ya secara kurikulum, tapi kayaknya kalau misalnya di negeri yang top gitu ya, kayaknya kalau secara kurikulum tuh hampir mirip-mirip kali ya, hampir mirip-mirip secara akademiknya. Secara kurikulumnya aku rasa memang iya sih. Memang sama gitu. Iya, karena kayak, emang kan distandarisasi iya kan. Sih. Itu sebenarnya masalah besarnya itu distandarisasi itu sih.
Soalnya kayak kalau misalnya kita ngobrol sama anak-anak kayak dulu SMA tuh 68, 81, 8 gitu kayak ya mereka belajarnya juga sama sih, maksudnya bukunya buku bilingual segala macam gitu kan. Yang ngebedain tuh biasanya memang di ininya, aku ngeliatnya 2 hal sih. Tenaga pengajarnya. Jadi kalau di sekolah-sekolah misalnya negeri ya, negeri yang bagus gitu ya, itu secara general ininya bagus-bagus, guru-gurunya gitu, pengajarnya tuh emang yang jago gitu, gimana sih? Iya. Kayak misalnya guru matematika gitu, emang guru matematika ini emang jago gitu. Iya sih. Gitu loh. Emang dia jago, jadi dia kayak bisa ngembangin apa yang udah ada gitu. Nah ini juga masuk salah satu poin juga kayak akhirnya ya. Oh sama tadi teman-temannya juga. Okay. Aku nggak tahu ya kalau setelah zonasi kan kayaknya banyak kendala tuh ya. Tapi kalau dulu kan kayak SMA, SMP gitu negeri gitu ya, yang bagus-bagus tuh kayak prestis banget gitu karena emang teman-teman tuh beda, emang orang-orang yang pinter, at least akademik lah, at least pinter akademik gitu. Iya sih. Karena dulu kalau misalnya olimpiade tuh kayak saingannya tuh ya negeri lagi gitu yang susah gitu ya. Mentok-mentok ya kayak sekolah swasta Kristen gitu kan. Itu kan itu jago-jago banget gitu kan. Gitu. Nah, emang yang tadi akhirnya pertama dari segi akademik sama dari guru yang lebih berkualifikasi kali ya. Kalau swasta tuh karena dibayar mahal juga kali ya guru-gurunya. Jadi memang ya akhirnya yang dipilih tuh emang guru-guru yang jago di bidang itu gitu. Itu. Soalnya emang secara mungkin ini ntar di bawah-bawah kayaknya ada kita bahas itu juga ya. Tapi aku mungkin singgung sedikit. Secara ininya udah beda sih. Secara tujuan awalnya memang udah beda gitu. Apalagi mungkin misalnya dari si tenaga pengajar mungkin paling gampang dari gurunya gitu ya. Kalau tadi misalnya kamu bilang kan di swasta gitu ya. Di swasta kan maksudnya si muridnya bayar ya. Orang tuanya bayar, muridnya basically bayar gitu, perpanjangan tangan dari itu kan. Dengan expect ya kayak oh ya udah lu sekolah lu harus ngajarin anak gue yang benar gitu. Jadi maksudnya pengajaran itu kan lewat guru kan. Jadi kayak gurunya ya lu harus benar ngajarin anak gue gitu. Asumsinya kayak gitulah. Bahkan muridnya juga kan bisa berpikir begitu kan, kayak gue mahal nih juga sekolah di sini gitu. Gue mau dong dapat pendidikan atau pembelajaran yang apa sih namanya, yang terbaik gitu. Ya sih. Gitu. Jadi kayak ada demand itu. Jadi tujuan utamanya kan ngasih pembelajaran, ngasih materi sebaik-baiknya. Ya itu akhirnya balik lagi ke poin yang ininya beda, kayak KPI-nya ya, apa tujuannya itu udah beda gitu. Ya, berarti kan itu akhirnya juga ngejawab pertanyaan kenapa sih akhirnya orang tua zaman sekarang tuh lebih aware, lebih milih anaknya untuk masuk ke swasta gitu ya. Karena lebih simpel nggak sih, kayak yaudah gue bayar nih sekian, lu coba lah dididik anak gue gitu. Oh gue bayar nih, gue berhak dong dapat yang udah gue keluarkan gitu kan. Maksudnya itu, maksudnya sekolah misalnya SD pun juga gitu kan, kayak harusnya misalnya dia gratis misalkan kalau di negeri, tapi di swasta dia bayar kan. Kayak, gue bayar loh ini untuk sekolahin anaknya di sini gitu. Ya, lu harus ngajarin anak gue yang bener dong. Kalau nggak bisa ngajarin anak gue ya bisa gue apa sih, laporkan, tuntut apa, itulah apapun itulah gitu. Sementara kalau di negeri kan basically kayak cara nggak langsung kan nggak ngebayar si guru ya, walaupun dia kan dibayar kan dari pajak kan, dari pemerintah, dari pajak juga gitu, ujung-ujungnya gitu ya. Dan akhirnya ya udah sebenarnya ini utamanya apa ya? Apa sih bahasanya? Tujuan utamanya pasti bisa jadi bergeser gitu. Dari mencerdaskan si murid-muridnya. Ada yang begitu ya. Tapi maksudnya itu kayak nggak dibikin dari awal di strategikan kayak gitu gitu. Ya kan? Akhirnya maksudnya bodo amat, misalnya kayak mau muridnya pintar apa enggak, kasarannya gitu. Mau muridnya bisa apa enggak, cara diajarinnya. Ya gue tetap dibayar juga gitu dari negara gitu. Iya sih. Iya kan? Dan orang tua murid gitu-gitu juga misalnya kalau komplain atau apa kok nggak bener diajarin segala macam juga ya udah terserah gitu. Iya, karena kan ya enggak, ya maksudnya kayak karena sebenarnya ini nanti ada bagian lagi di bawahnya sih. Ini pure di uang doang ya. Belum kayak jiwa sosial kan. Pasti kalau guru kan harus ada jiwa sosial ya. Pasti dia ada panggilan hati, dia mau mengajar si muridnya, which is sangat baik gitu ya. Tapi kayaknya bukan cuma itu doang kayak dibutuhkan untuk mayoritas yang lain ya. Sejujur nggak apa-apa ya, nggak buruk juga gitu. Iya sih, tapi itu emang akhirnya ya perbedaan yang kerasa di sekolah negeri sama swasta, salah satunya tuh ya kualifikasi gurunya aja sih
simply ya karena satunya dibayar mahal, satunya ya dibayar oleh pemerintah. Satunya gitu. dibayar untuk ngasih pasti pengajaran terbaik kalau di swasta, satunya lagi dibayar sama negara gitu untuk untuk negara tuh memberikan pendidikan ke rakyatnya. Aku ngeliatnya gitu sih. Ini bukan baik atau buruk ya. Tapi memang sekolah negeri emang kayaknya hadir itu untuk negara hadir untuk mencerdaskan warganya gitu. Udah gitu aja gitu. Tapi kalau swasta memang oke, ada yang datang ya udah gua ajarin yang bener, udah gitu. Kayaknya ada kayak gitu-gitu. Iya, soalnya kayak mungkin kalau negeri itu pemerataannya aja sih yang belum merata sih menurutku. Masih kayak banyak kendalanya di sana gitu. Gitu. Benar-benar. Nah, poin kedua itu adalah fasilitas dan infrastruktur. Kalau di swasta itu fasilitasnya lebih lengkap, jelas dan lebih modern gitu ya. Kayak kita lab berbagai macam lab gitu ya. Enggak tahu sih dulu SMP kamu labnya ada apa? Kalau aku kayak fisika ada, biologi ada, terus SMA juga kan kita ada lab kimia juga. Sebenarnya kalau ini ada juga sih kalau lab apa? Ya lab dasar ya, lab IPA itu ada juga. Cuma mungkin kualitasnya memang jauh sekali sih. Iya sih. Ini aja aku bisa bilang aku di SMP negeri yang bagus lah. Aku nggak heran kalau misalkan yang lain mungkin bahkan di bawah standar yang SMP ku gitu. Iya. Nah tapi kayak kalau swasta tuh pasti kayak lebih dalam lebih ekstrim lagi, kayak sesimpel sekolah kita kamar mandi aja pakai AC tuh kayak Iya tapi viral, kan? Tapi ya sempat rame. Dan itu sejujurnya ya aku sempat di fase kesulitan loh ke kamar mandi loh. Kalau di mana dulu SMP? Iya, kesulitan karena ya separah itulah dulu tuh. Enggak, sumpah ini dari aku dulu ya. Ada fase itulah di mana kayak kamar mandi biliknya 5, tapi enggak ada yang bisa dikunci. Enggak, udah pokoknya itu zaman-zaman itu aku kayak kesulitan sekali lah untuk ke kamar mandi itu gitu. Iya, tapi ya memang kalau misalnya yang lebih kerasa sih emang secara fasilitas tuh memang swasta tuh lebih kemana-mana sih ya, lebih banyak banget. Kayak lapangan juga secara berbagai macam lapangan juga ada gitu ya. Even kayak ekstrakurikuler yang memang gak ada lapangannya tuh akhirnya nyewa di luar gitu. Dulu kan kita ada baseball juga gak sih? Terus kan akhirnya kayak latihannya tuh ya di GBK kayaknya di daerah-daerah Senayan sana gitu. Gitu. Bener sih kalau fasilitas ya wajar sih karena kan emang bayar jadi pembangunan itu tuh bisa lebih cepat terjadi. Iya, dan even kayak perpustakaan kita aja dulu comfy banget gak sih? Kayak kayaknya bisa deh betah lama-lama di perpustakaan gitu kan. Gak tau lah kalau sekarang tuh kayaknya udah ada ruang untuk kayak workplace gitu, kayak workshop, bukan workshop, apa sih itu yang kayak ruangan sewa buat kerja, coworking. Iya, kayak semacam kayak gitu. Terus kayak ada waiting roomnya gitu sekarang. Itu bisa dipakai umum? Iya, enggak dong. Oh, siswanya. Beda sih Bang. Kan kita juga ada Starbucks gitu kan. Enggak dari Starbucks, cuman kayak ya kursi-kursi lah gitu kan untuk duduk-duduk gitu. Tapi ya emang ya banyak banget sih memang fasilitasnya ya vending machine ya udah di mana-mana juga gitu kan. Emang kayak di gatekeep untuk gak kemana-mana gitu murid-muridnya gitu. Iya, iya sih emang kalau uang sekolah kan baik swasta kan pasti lebih mahal gitu ya. Itu emang diputar terus sama si sekolahnya buat ngembangin ya. Iya. Nah, selain memperkaya si pemiliknya, itu which is fine. Kan emang kita berbisnis tidak salah dong. Gitu. Apa namanya? Sama juga ngembangin si sekolahnya. Iya, pastilah. Karena si pemilik SD ku tuh kaya banget sumpah. Iya iyalah. Sumpah, maksudnya di rumahnya ada jembatan. ada danau, ada jembatan di rumahnya, aku pernah ceritain. Ngeri, ada biawak aku mah. Tapi akhirnya anyway gara-gara fasilitasnya memadai gitu ya, akhirnya lingkungannya tuh jadi lebih kondusif gitu. Ya gak sih, kayak dulu juga even kayak sesimpel kayak kantin aja tuh dari aku SMP sampai kita SMA itu tuh berkali-kali direnovasi Bi. Oh gitu. Iya, dari namanya kita kantin warna, terus kantin biru, berubah tuh saking kayak tempat-tempat duduknya tuh kayak gonta-ganti warna gitu kan. Terus kayak bahkan tuh diinspeksi gitu loh makanan apa aja yang dijual di situ. Kalau misalnya nggak bagus disuruh jual yang lain gitu, atau gue cabut bisa gitu sampai kan. Level kayak gitu lagi. Iya gitu kan. Nah akhirnya juga kayak
Kamar mandi juga kalau kotor sedikit kan udah ada pramubakti yang langsung kayak siaga gitu, pramubaktinya banyak di mana-mana gitu kan. Terus juga kayak even kayak kucing gitu ya, kucing kan karena kayak sekolah kita agak semi terbuka gitu ya, itu tuh kayak sering banget tuh kucing tuh kayak masuk-masuk gitu. Nah itu kan kayak ngeganggu kan kadang. Itu tuh dicari shelternya gitu untuk kayak di take out gitu-gitu. Jadi bener-bener yang kayak dijaga supaya siswa tuh senyaman mungkin di sekolah gitu. Iya, balik lagi tadi ini utamanya, titik utamanya kan si siswanya kan, si murid-muridnya. Murid-muridnya harus disenangkan, bukan disenangkan apa ya? Iya. Dibuat nyaman, dikasih pembelajaran terbaik. Ya kayak gitu-gitulah. Emang itunya itu apa? Utamanya si muridnya. Itu yang aku rasa sih. Karena bukan bayar kan muridnya gitu basically. Nah itu bener sih. Kayak even sekarang tuh kayak kalau nunggu tuh kayaknya udah diperingatin untuk gak nunggu di luar gerbang gitu loh. Makanya sampai yang dibikin waiting room untuk para murid duduk-duduk tuh kayak sampai bener-bener yang kayak segitunya gitu untuk kayak ngejaga, karena ya balik lagi ya. Ini bahkan ya sekolah kita ekstrimnya lah gitu ya. Iya, maksudnya cara kayak kualitas lah. Balik lagi gitu. Yang nggak segitu juga ada, tapi tetap ada yang kelebihan gitu. Iya, maksudnya tapi kan balik lagi kalau misalnya muridnya kalau misalnya orang tuanya ngejemput terus gak nemu anaknya kan jadi tanggung jawab sekolah dan gurunya gitu kan. Makanya wali kelas tuh gak cuma sekedar wali kelas doang, kayak bener-bener dibuat pusing dengan kayak protesan orang tua segala macem gitu kan. Itu yang aku rasa ngebedain sih ya. Kalau di negeri itu akhirnya benar-benar rely-nya ke guru-guru yang baik gitu loh. Yang baik dalam artian emang benar-benar tulus banget gitu loh ngedidik si anak-anak muridnya gitu. Tapi kayak udah berhenti di situ gitu. Supportingnya itu yang jadi masalah. Iya sih. Karena modalnya nggak besar. Satu, modalnya nggak besar. Kedua si muridnya basically nggak bayar gitu. Iya. Makanya ya itu jadi masalah tuh gitu. Tapi guru-guru baik banyak sekali gitu ya. Guruku gitu dulu, apalagi di mana-mana juga banyak kita dengar cerita guru-guru yang baik gitu ya. Tapi berhenti aja di emang orangnya aja yang baik gitu loh. Tapi support terhadap si gurunya gitu-gitu. Itu nggak sebesar di swasta gitu. Iya. Emang sih kayak akhirnya memang kalau swasta tuh ya balik lagi ya orang-orang pilihan gitu, karena berani dibayar untuk lebih gitu, extra miles gitu. Ini ininya ya apa? Bukan pola apa? Cara berpikirnya dari sana gitu ya. Iya. Makanya kayak gitu sih. Kayak dulu kita juga kayak pernah yang satu angkatan remedial matematika. Kamu remed gak sih? Lupa aku itu kapan. Itu remedial matematika yang ngantri sampai yang dari ujung IPA 1 sampai IPA 5 itu di lorong nungguin antrian. Gak inget. Gelombang. Demi apapun gak inget aku. Sumpah sampai teman kita yang paling pintar tuh juga remedial. Saking susahnya itu soal matematika, gila. Terus pada protes kan. Nah si guru itu tuh diprotes gitu. Akhirnya kayak diturunin lah standarnya, karena soalnya emang gak jelas banget, gila. Susah banget soal, jangan suka matematika gitu. Nah akhirnya nomor 3 ini itu pengembangan karakter dan ekstrakurikuler. Nah ini kerasa banget sih kalau di sekolah kita ya, SMA kita kayak gitu ya. Sebenarnya di mayoritas sekolah iya itu bener sih, nggak bisa dipungkiri ya. Apa namanya, secara fasilitas ekskul ya memang beda banget sih. Iya, soalnya kayak aku ngelihat kayak di sekolahnya tempat kakak sepupuku ngajar tuh kayak keren banget gitu, anak SD gitu kan udah ada ekstrakurikuler ngoding gitu. SD di Bekasi. Iya, swasta gitu. SD swasta Islam, di Bekasi ya. Itu udah ada ekstrakurikuler ngoding, terus kayak berkuda, kayak wow gitu. Keren gitu kan. Tapi emang dari kita SMP kan juga ekstrakurikuler tuh salah satu yang memang diharuskan, diwajibkan sih kalau kita gitu ya, minimal 1 gitu kan. Dulu SMP tuh sampai yang kayak yang student exchange gitu-gitu, yang nari-nari kan student exchange gitu-gitu kan, sampai level gitu ya. Iya, kayak sampai yang kebudayaan gitu kan, mewakili gitu sekolah kita tuh rajin banget lah mewakili SMP-nya, SMA-nya tuh mewakili mulu gitu kan. Nah itu tuh bener-bener yang kayak, apalagi olahraga juga selalu ikut kompetisi gitu-gitu ya, walaupun ya nggak serajin itu menang, tapi ya setidaknya ya lumayan bergengsi lah gitu. Dan guru-gurunya tuh tidak merebetkan, maksudnya kayak kalau misalnya akademi, maksudnya kayak misalnya dia tidak masuk kelas gara-gara ada pertandingan gitu-gitu, guru-gurunya tuh kayak fine aja gitu. Kalau itu kembali ini sih, emang SMA kita ya, SMP mu juga basically. Itu memang sama kuatnya sih dalam akademik sama non akademik ya. Tapi aku nggak tahu kalau di
swasta lainnya pure ke akademik atau gimana itu nggak tahu sih itu. Tapi kamu dulu SD? SD sejujurnya karena waktu masih banyak pembangunan ya, aku nggak ngerasain ekskul yang gimana Iya sih, sama kalau sih. aku di SD ya. Tapi balik lagi tadi ya, emang waktu itu SD ku masih pembangunan. Iya sama sih, aku juga baru banget sih. Ya ada kekurangan gitu lah. Tapi kalau aku lihat dari yang sekolah kakak sepupuku ini tuh udah maksudnya kayak keren banget gitu. Apa namanya, udah ada yang berkuda, nge-coding segala macem gitu. Itu kan maksudnya kayak ada lebih dikembangkan lagi gitu loh ekskulnya gitu. Oh sekarang juga di sekolah kita tuh kan harusnya kan gak boleh ada, maksudnya kayak gak boleh main game gitu ya, tapi malah dibuka cabang ekskul e-sport gitu kan, kayak di kamu di SMP dan SMA kayaknya. Di SMA ini? Iya, di sekolah kita dulu SMP SMA itu ada cabang e-sport dan itu dilombakan, gurunya mendukung. Terus kayak keren gitu. Dulu kan kita nggak boleh ya main game, tapi itu malah dibuka cabang e-sport gitu. Kalau di aku ngeliat ya, kalau di negeri itu yang aku rasakan di SMP itu yang olahraga yang common gitu sih, kayak yang di SMP ku at least ya. Futsal, basket jago banget dulu tuh. Basket. Terus apa lagi ya? Yang jago banget ya, yang aku tahu banget emang sekolahku jago itu ini cheerleader. Oh ya. Itu emang jago banget tuh SMP ku ya. Gitu. Tapi sejujurnya aku pas di SMP ada beberapa olahraga yang agak lumayan fancy sih. Kayak main tenis tuh, aku kan main tenis SMP. Oh iya sih. Tapi itu emang ini banget sih, ekskul, tapi kayak emang yang agak terpisah gitu, agak eksklusif gitu sih. Ya tapi kayak kalau misalnya negeri itu tuh memang dari dulu tuh kalau olahraga kalau ekskul tuh emang olahraga sih unggulannya gitu ya. Maksudnya kayak sekolah kita dulu SMA juga kalahnya sama anak-anak negeri lagi gitu kan. Tapi maksudnya kayak di luar itu tuh kayak banyak banget lah ekskul yang kayak dari bahasa, olahraga aneh, bukan apa, ekskul aneh gitu ya. Iya, lebih yang dari common gitu ya. Lebih dari olahraga gitu kan. Kayak bahasa tuh ada, terus olahraga ya tadi itu e-sport gitu kan, ekstrakurikuler gitu kan. Ekskul ngapain cuma duduk main MOBA game gitu kan gitu. Tapi kayak itu dulu difasilitasin sama guru-gurunya. Dan kalau nggak salah inget ya, kayaknya tuh buka ekskulnya tuh nggak ribet gitu loh. Bukan nggak ribet sih, kayak nggak susah gitu, nggak dipersulit gitu loh. Cuman kayak ada bare minimumnya, terus ada guru pembimbingnya gitu, udah selesai gitu loh. Gitu. Terus juga pengembangan karakter juga kan kalau di sekolah kita tuh kan kuat banget gitu ya. Dari OSIS-nya, dari MPK-nya, terus dari rohisnya gitu kan. Terus apalagi organisasi panitiaan gitu kan ya. Kita kepanitiaan tuh banyak banget tuh SMA tuh, setiap tahun ada gitu kan. Dari tingkat 1 apa kegiatannya, tingkat 2 apa, sampai tingkat 3 terakhir juga ada gitu kan. Sebelum bener-bener penutupan lulus gitu. Itu banyak banget sih, kayak dari awal tuh di sekolah at least di sekolah kita ya. Itu udah memang kayak dibentuk untuk jadi leader gitu loh, memimpin gitu kan. Dari organisasi yang kayak emang apa ya, organisasi yang kayak OSIS, MPK sama Rohis gitu ya, sampai yang kayak panitiaan kayak pensi gitu kan. Terus juga kelas 1 tuh dulu kita ada trip observasi gitu ya. Kita ke kampung-kampung kayak KKN kali ya dulu tuh jatuhnya ya sebenarnya. KKN itu. Iya KKN, tapi kita udah dibiasakan seperti itu. Terus juga ada navigasi juga yang dibina sama tentara gitu kan di Halim. Terus juga apalagi Bi, kelas 3 tuh ya ada lasran gitu kan, lari kenangan segala macem, banyak banget sih. Emang aku nggak tahu ya, harusnya secara general iya, tapi kayaknya memang kalau di swasta tuh lebih banyak dinamikanya gitu-gitu sih, acara apa gitu. Iya. Kalau di negeri memang lebih lempeng sih, fokusnya memang di akademiknya memang. Aku dengar dan ngelihat juga dari teman-temanku gitu juga pada kayak gitu sih bilangnya. Iya sih. Emang dia fokus benar-benar di pelajarannya aja gitu. Iya sih. Utamanya ya, walaupun ada sampingan-sampingan. Karena ya juga kalau misalnya balik lagi ya ke kalau misalnya balik lagi ke finansialnya lagi gitu loh. Iya sih. Kemampuan finansial. Karena dulu pas aku kuliah gitu ya, temanku kan nanya gitu ya, lu lulusan sekolah mana gitu kan. Terus aku bilang kan lab school gitu kan. Terus dia langsung kayak, dia sebut merek nggak apa lah. Emang kenapa? Nggak apa juga. Ya kayak ya udahlah. Terus kayak itu
emang bener ya kalau misalnya lu ngadain acara tuh sponsor langsung masuk gitu ya, lu tanpa ngadain sponsor gitu ya, kayak gitu. Kok lu tau dari mana? Enggak, jadi sumpah sekolah lu tuh kayak gitu kan, kayak lu cuma ngajuin nih sponsor gitu kan, terus langsung kayak duit langsung masuk gitu, kayak ya nggak tahu sih. Kayak begitu-begitunya juga lebih enak sih. Kalau di negeri aku ngerasain tuh karena diregulasi sama pemerintah. Kalau kayak ada uang masuk gitu tuh kayak sulit banget gitu sih. Kayak harus diaudit gitu ya? Iya, auditnya tuh parah banget gitu loh. Yang itu yang menyebabkan, ini balik lagi ke poin awal ya. Maksudnya kenapa akhirnya orang tuh pada lebih milih swasta daripada negeri gitu ya. Karena secara pembangunan tuh banyak keterbatasan dan banyak ditahannya gitu. Kalau di sekolah negeri tuh. Kayak tadi bener sih, maksudnya kayak misalnya kita bikin acara apa gitu. Itu kan udah ekstrim banget ya. Maksudnya kayak bikin acara apa uangnya gampang gitu misalkan gitu. Sementara kalau kayak di aku tuh untuk uang untuk acara tuh sulit banget gitu. Bisa dikira gratifikasi gitu. Bisa dikira korupsi jadinya. Gitu. Jadi maksudnya pihak sekolahnya gitu ya, pihak manajemen sekolahnya kayak kepala sekolah gitu-gitunya juga daripada gue dapat ada uang buat acara apa tapi jadi masalah dan gue yang kena, mendingan semua gue cut aja lah gitu. Iya sih. Jadi ya udah benar-benar seadanya aja gitu. Gue nggak mau ngambil dana banyak karena takutnya malah gue yang kena masalah gitu. Ngeri poin POV-nya. Iya, paham aku. Tapi ini aku jadi menyadari sesuatu sih, kayak dulu tuh kan kalau misalnya pas kita SMA kan tuh dulu ada ini ya, ada apa sih acara yang kafe itu yang datengin kayak ngopi santai gitu loh. Aku lupa deh waktu itu kayak datengin alumni kita yang udah kuliah gitu kan. Terus kita nanya-nanya gitu kan, konsultasi segala macam gitu kan. Dan kayak karena kita saking banyaknya ngelakuin kayak kegiatan yang karakter building gitu ya. Kalau ditanya kayak waktu itu aku berkali-kali nanya ke beberapa senior yang berbeda gitu ya, di kampus yang berbeda gitu. Aku nanya kayak ospek gimana, terus kayak mereka responnya sama kayak anjir, kalau dibanding sama sekolah kita nggak ada apa-apanya ospek kampus gitu kan. Terus juga akhirnya pas yang itu juga aku ngerasain gitu, kayak ya udah biasa, itu kayak udah makanan. Kayaknya bukan lebih parah sih, kayaknya itu kita udah terlalu sering gitu deh dari kelas 1 gitu kan. Kelas 1 tuh berkali-kali kan digituin, dibangun karakter buildingnya, mentalitinya gitu-gitu segala macam. Terus juga sesimpel kayak bikin name tag gitu loh yang buat mos, buat ospek. Itu tuh temanku tuh struggle banget gitu loh, kayak pusing banget, kayak tapi kita udah biasa gitu kan, kayak dari ospek awal kita masuk SMA kan kita juga udah dibuatin kayak gitu. Terus juga trip observasi kan juga kita bikin lagi gitu. Berkali-kali kayaknya bikin name tag itu deh, sampai yang kayak oh ya, terus aku pelantikan Rohis juga bikin name tag lagi segala macam. Jadi kayak creativity-nya tuh emang kayak dibentuk gitu loh. Dan aku tuh kayak wondering gitu loh, kayak ini setiap tahun tuh temanya beda-beda gitu. Terus kayak ada aja gitu loh ide-idenya gitu ya. Bahkan sesimpel kayak setiap angkatan tuh disuruh untuk punya nama angkatan sendiri gitu. Bukan yang kayak angkatan 2016 angkatan gitu kan. Dari SMP tuh aku udah kayak gitu, kayak kelas misalnya angkatan 19, tapi 19-nya tuh apa? Artinya apa? Dan itu ketua angkatan tuh kerasa banget gitu. Malah lebih kerasa ketua angkatan SMP SMA daripada kuliah. Iya benar juga sih. Gitu kalau aku tuh. Gimana ya? Sekolah kita SMA ya, dan kamu dari SMP itu memang ekstrim sih. Ekstrim maksudnya bagusnya tuh bagus sekali, aku bisa bilang ya. Mungkin ada yang lebih bagus lagi, ada sih. Tapi maksudnya untuk secara general itu bagus sekali lah gitu. Di berbagai macam sisi ya. Akademik maupun non akademik terutama gitu ya. Nah, SD ku kan sebenarnya nggak sampai sebegitunya, Ca. Iya sih. Apa namanya? Kualitas tadi kayak non akademiknya nggak seperti itu, nggak sampai yang se ekstrim itulah, nggak se ekstrim kayak SMA kita gitu. Tapi bisa jadi gara-gara terlalu kecil nggak sih SD tuh? Masih anak-anak. Iya. Gini. Nggak, poinku sebenarnya bukan di sana. Oh, oke. Poinku adalah even kayak SD ku aja yang nggak se ekstrim kayak SMA kita gitu ya. Itu secara fasilitas, misalkan ngadain acara apa, ngadain lomba apa, terus kayak tadi segala macam gitu ya. Itu aku bisa bilang tetap lebih baik sih daripada pas aku di negeri gitu. Dan itu lumayan jauh lah gitu kalau ngomongin fasilitas dan ngomongin
ngomongin apa ya? Apa sih? Ngomongin cara apa yang dibawakan gitu. Iya sih. Karena kayak tadi aku dari kelas 4 misalnya tadi, poin misalnya kayak yang bilang tadi, aku dari kelas 4 SD itu aku udah belajar, ini mungkin sekarang udah coding ya zamannya, tapi zaman kita dulu paling kan ini kan Office kan, Microsoft Office gitu. Dan aku di kelas 4 itu sampai belajar caranya ini presentasi. Oh iya betul. Bikin PPT sendiri gitu ya, bikin ya apa PPT sendiri apa yang mau kita bawakan. Aku sampai juara 1 satu sekolah waktu itu. Gila kali, juara 1 satu sekolah aku. Dan aku presentasi gitu ya, kayak bawa materi gitu. Kayak ya jadi basically jadi pembicara gitu ya. Itu di satu sekolah waktu itu sama orang tua murid sama apa segala macam. Aku di depan di atas panggung aku bahas gituan gitu. Kelas 4 gitu. Yang dimana aku rasa pada saat itu hal yang biasa aja kan. Sementara pada saat aku di SMP kelas 8 berarti ya 4 ke 8 berarti 4 tahun kan gapnya tuh. Kelas 8 itu pas aku nunjukin itu, orang-orang tuh lumayan kaget dengan apa yang dulu kelas 4 tuh pernah aku buat gitu. Jadi aku ngebawain hal yang nggak ada aku ubah gitu dari 4 tahun sebelumnya gitu. Dan itu itu kan bukan akademik banget waktu itu ya. Agak luar akademik banget itu. Nah itu agak orang-orang saat itu ya itu kaget dengan apa yang aku bawakan. Gitu. Jadi emang ada gap itu sih. Aku nggak bisa pungkiri ya. Maksudnya aku mau nyari celah biar kayak kita tuh kesannya kayak kita nggak bagus-bagusin swasta banget gitu ya kesannya gitu. Tapi aku bingung juga sih. Iya, tapi memang pas aku scroll down replyan dari yang si Best itu, Manfast Best itu, memang mostly juga akhirnya yang dulu sekolah negeri pun juga sepakat gitu loh kalau misalnya memang ada kesenjangan yang gap yang besar banget gitu loh antara swasta dan negeri gitu. Aku nggak tahu ya kalau di luar negeri tuh sistemnya kayak gimana ya. Maksudnya di luar negeri tuh tetap ada swasta sama negeri kan? Iya. Tetap ada nggak sih? Ada lah. Iya, tapi maksudnya kayaknya tuh nggak beda-beda jauh gitu nggak sih? Nggak tahu sih, aku nggak tahu sih kalau itu ya. Cuman kayak kalau itu tapi kayak kan hidup di Indonesia ya, jadi itu yang emang utama ini ya. Ya jadi kayak nggak nge-close gap juga gitu loh, kayak bener-bener yang kayak jauh banget. Tapi kalau mungkin kalau secara akademik ya boleh lah. Bener. Kalau kita ngomongin masalah akademik itu yang akhirnya masih bisa tandingkan gitu. Iya. Even bahkan aku bisa bilang kayak negeri-negeri yang favorit ya. Aku nggak tahu sih kayak zaman sekarang kalau zonasi yang masuk di sekolah unggulan itu kan nggak yang bagus-bagus, anak-anak yang berkualitas. Iya. Bahasanya. Anak-anak yang pintar-pintar. Kalau dulu kan zaman dulu ya, yang misalkan aku Jakarta Timur ya sekolah-sekolah itu yang negeri-negeri itu SMA-nya gitu ya, sama SMP-nya. Aku tahu yang ada di dalam sekolah itu adalah, aku bisa bilang anak-anak terpintar secara akademik di Jakarta Timur. Aku bisa melihat hal itu. Tapi kan katanya sekarang ini nggak kayak gitu kan, gara-gara zonasi makanya diprotes ya. Nah itu ya sih, kayak pemerataannya tuh bener-bener mencoba diperatakan, tapi akhirnya jadi kayak agak gini. Kenapa seperti itu? Karena apa ya bisa dibilang ya, orang-orang anak-anak yang pintar-pintar ini tuh dia mau melesat gitu kan, mau mendapatkan misalkan pengajaran terbaik, misalnya dari guru-guru terbaik gitu ya di misalnya sekolah-sekolah negeri, tapi standar mereka malah diturunkan gitu loh untuk ngasih kesempatan ke anak-anak yang nggak pintar ini. Which is sebenarnya secara pemerataan rata, tapi secara fairness jadinya nggak fair sama anak-anak pintar ini gitu. Iya, betul. Gitu loh. Kasihan misalnya mereka, gue mau maju loh, gue mau pinter secara akademik at least gitu. Misalkan gue pinter secara akademik tapi gue di drag down sama anak-anak ini yang kagak mau seniat gue. Soalnya dulu kita juga sebenarnya ada zonasi juga. Cuman kayaknya nggak sebanyak sekarang ini loh, ada kuotanya gitu loh, berapa persen doang gitu kan. Jadi bener-bener yang kayak masih banyakan tuh emang orang-orang yang pinter banget. Nah yang minoritas ini akhirnya mau nggak mau ke bawah gitu loh, kayak dia harus survive untuk survive, jadinya dia kayak ngikutin si orang-orang pinter ini bekerja itu seperti apa sih gitu. Itu kan in a good way ya. Nah bad way-nya adalah di sekolah-sekolah yang bukan favorit itu buruk sekali jadinya. Betul. Gitu loh. Tenaga pengajarnya juga nggak yang sebagus di negeri-negeri favorit, satu. Kedua adalah apa sih namanya? Oh ya di sisi yang buruknya ya, kalau sekolah
negeri tadi, kalau misalkan yang dia nggak favorit gitu ya, ini dulu ya zaman-zaman kita ya, itu ya tadi apa, tenaga pengajarnya juga bukan yang terbaik gitu ya. Murid-muridnya juga mungkin susah buat diajarin gitu, yang nggak, bukan yang Iya sih. murid-murid yang pinter gitu. Iya sih. Gimana sih? Karena pasti beda lah, maksudnya ngajarin murid yang pinter, ambisius gitu ya, pinter, ambisius, dan emang dia niat belajar gitu ya, dan bahkan mungkin secara basicnya juga dia emang bukan jenius sih, cerdas gitu ya, sama yang misalnya kurang gitu ya, itu kan beda pasti ya. Iya sih, betul. Kan ngajar kan cara ngajarnya beda, apa tingkat kesulitannya juga pasti berbeda gitu loh. Iya sih. Ya iya kan? sih. Betul sih. Nah, itu yang jadi masalah. Jadinya kayak yang buruk makin buruk, yang baik yang makin maju. Dulu kayak gitu kan. Iya Nah, sih. terus di pemerataan zonasi semua disamaratakan kan. Akhirnya yang bawah-bawah ini, yang buruk-buruk ini keangkat nih gitu. Tapi yang pinter-pinter malah ketarik ke bawah. Iya sih. Isunya kan sebenarnya di sana. Makanya orang kayak ini nggak jelas nih, udah gue geser lah ke swasta gitu. Iya sih. Iya, betul sih kayak gitu. Ada masalah itu emang sebenarnya aku rasa sih. Sulit Itu balik lagi ke ini sih, balik lagi tadi ke tujuan utama dari si sekolahnya itu, mau SD, SMP, SMA apapun itu ya. Kalau misalkan tadi di swasta kan bayar ya, gue bayar nih gitu. Si muridnya, baik si muridnya atau orang tua, gue bayar nih, gue harus dia dapat minimal gitu ya pembelajaran yang paling terbaik dong gitu. Iya sih. Gue gak mau ada apa, gue bayar sia-sia nih, gue harus dapat yang bagus dong. Iya sih. Fasilitas yang bagus, pembelajarannya bagus, atau apa misalkan ya aktivitas apa misalnya non akademik yang bagus. Ada tekanan itu gitu kepada si sekolahnya, kepada gurunya dan lain sebagainya. Tapi sementara kayak tadi di negeri ya udah pemerataan segala macam. Walaupun pasti ada ya kayak pengen mencerdaskan semuanya gitu. Tapi ujung-ujungnya tadi sih buat secara general ngegerakin Indonesia aja supaya jadi apa sih namanya, ke arah negara yang lebih baik gitu. Apakah salah? Nggak juga gitu ya. Tapi balik lagi tadi, mungkin orang milih kayak ya udahlah gue swasta aja, ngapain gue menanggung. Misalnya sih ini seorang tua ya, aku mungkin akan berpikir begitu juga sih. Kayak ngapain anak gue misalkan, atau ya, misalnya ngapain anak gue menanggung misalnya kekurangan dari teman-temannya gitu, iya atau kekurangan dari misalkan gurunya atau mungkin sekolahnya, ngapain anak gue menanggung itu gitu. Iya sih. Mendingan ya udah anak gue excel sejauh-jauhnya gitu. Iya sih, betul. Anak gue dapat semakin pinter semakin berkembang sejauh dari yang dia bisa, tanpa perlu dia itu ya ditahan-tahan gitu. Karena ada satu dua hal yang ini kayaknya bisa gue hilangkan dengan cara ya gue bayar aja. Iya sih. Iya gak sih? Iya. Itu aku rasa fair banget sih. Tapi untuk mungkin orang-orang yang kurang mampu secara finansial itu baik sekali gitu. Untuk misalnya ke sekolah negeri, kualitasnya ditambah segala macam, pemerataan itu aku rasa itu bagus sekali sih. Iya. Soalnya kan kalau dulu kan era dulu kayak sekolah-sekolah bagus tuh mostly juga banyak yang ada uangnya gitu loh, Bi. Maksudnya kayak ya kan dia kayak misalnya ada daftar di sekolah swasta, terus kan coba buat cadangan doang gitu ya, pas sudah keterima negeri kan maksudnya ada secara orang tuanya tuh ada capability untuk menyekolahkan dia di swasta gitu kan. Kalau dulu, kalau sekarang tuh ya mungkin kayak udah better udah di swasta aja gitu. Swasta yang dipaksain aja lah gitu. Iya, swasta gitu. Tinggal pilihannya tuh bukan swasta versus negeri lagi, tapi swasta yang bagus banget sama swasta yang ya swasta gitu. Ngerti gak sih? Perbedaannya tuh udah bukan swasta versus negeri lagi gitu. Di pikirannya kayak bahkan mungkin swasta yang biasa aja akan lebih baik daripada mungkin dia sekolah di negeri gitu. Iya. Karena tadi sih emang sebenarnya kalau kompetitifnya juga ada gitu di negeri gitu. Kalau di cerita kamu kan kayak misalnya di sekolah kita misalnya gurunya itu nggak benar bisa dipindahin gitu ya. Sebenarnya kalau di sekolah-sekolah negeri yang favorit ya, itu at least zaman kita ya, itu juga kayak gitu, Ca. Sekolah guru-guru yang nggak benar, bukan nggak benar, yang nggak benar atau mungkin ngajar yang nggak bagus atau apa, itu juga bisa dilaporin. Iya. Dan akhirnya dimutasi gitu kan. Itu bisa
seperti itu. Jadi makanya sekolah-sekolah yang favorit-favoritnya negeri-negeri itu memang kompetitif di situ. At least zaman kita, aku nggak tahu kalau sekarang gimana ya setelah zonasi segala macam ya. Emang seperti itu. Bahkan kayak guru-gurunya kayak maunya cuma apalagi misalnya sekolah yang favorit banget lah, misalnya kayak sekolah tadi yang kita sebut lah, sekolah-sekolah negeri ya tadi yang kita sebut, yang emang kepengenan masuk semua anak orang-orang Jakarta yang kita tahu gitu ya. Kalau kita berpikir dari perspektif gurunya ya, kayak gue ngapain ngajarin misalnya murid yang gak bisa ngikutin pengajaran gue gitu. Iya kan? Karena gue biasa dapat murid yang jago-jago banget, pinter-pinter banget, yang kayak udah digaransi bisa masuk ke UI, masuk ke ITB, masuk ke UGM, misalnya gitu ya. Kampus-kampus yang kayak gitu-gitu udah tergaransi loh gitu, bisa masuk ke sekolah-sekolah itu gitu. Iya sih. Kualitas anak-anak didik gue yang seperti itu gitu. Ya gue ngajarin yang kayak gitu. Kalau di bawah itu masa gue nurunin standar gue gitu. Soalnya juga kayak kalau aku lihat dari temennya ya yang guru juga di SMA negeri gitu 8 gitu ya. Emang katanya tuh ya mereka bertiga tuh 3 serangkai gitu. Maksudnya 3 serangkai yang emang waktu di sekolah, di kuliah tuh unggulan, yang emang pinter gitu loh. Maksudnya kayak secara akademik tuh negeri di era kita dulu ya. Maksudnya negeri-negeri unggulan tuh memang negeri-negeri guru-gurunya juga guru-guru yang memang unggulan juga gitu loh. Gak tahu kalau sekarang ya gitu. Nah, tapi balik lagi tadi ya, kalau mungkin aku nggak tahu kalau yang unggulan-unggulan itu masih jadi menarik apa enggak untuk orang tua murid mungkin ya. Tapi kalau mungkin negeri-negeri yang nggak unggulan gitu ya, kayak aku kayak datangnya aja juga sedih gitu ngeliat sekolahnya gitu. So ini sejujurnya kayak gitu ya. Pas Ahmad mau sekolah dulu kan, aku pas datang, ya Allah ini ngapain sekolah di sini gitu. Iya sih. Ya kan, aku mikir aduh aku kayak nggak tega banget gitu loh kalau misalnya adekku tuh sekolah di kayak gitu. Nah, tapi itu akhirnya ngevalidasi poin si orang itu bertanya dong. Apa tuh? Kayak kenapa orang sekarang tuh kayak lebih milih untuk kayak kenapa sekarang swasta tuh diminatin banget gitu sampai inden kata dia gitu kan, sampai harus inden gitu kan. Ya berarti balik lagi ke poinnya gitu. Semakin negerinya di bawah yang favorit lebih suram lagi gak sih? Akhirnya orang tua lebih memilih untuk kayak, kalau negeri-negeri yang favorit masih bisa kita bersaing lah. Kita bisa kayak ada daya saingnya, daya tawarnya lah gitu. Tapi kalau yang lain-lain mah aku rasa kayak gitu. Iya kan? Kayak anjir, mendingan kayak mungkin untuk orang-orang yang mungkin yang secara ekonominya nggak sebaik itu, kayak anjir kasihan banget ini anak gua gitu. Mendingan gue bayar lebih dikit lah gitu. Iya kan? Daripada anak gue misalnya sekolah di situ misalkan gitu. Nah itu kan maksudnya akhirnya ada awareness yang terbangun lagi gitu loh akan pendidikan. Makanya aku bilang kayak orang tua muda sekarang gitu ya. Itu tuh awareness akan pendidikan tuh lebih melek gitu dibanding orang dulu. Makanya tuh kayak sekolah tuh udah bukan lagi asal sekolah, tapi ada pertimbangan nih anaknya seperti apa gitu di sekolah ini gitu kan. Nah makanya aku juga pas nge-pick up tema ini tuh aku nge-realize gitu loh, kayak di lingkunganku tuh udah nggak ada lagi negeri gitu loh yang diminatin gitu. Padahal dulu kayak sepupu-sepuku tuh masih negeri gitu, masih negeri-negeri di situ. Oh gitu. Iya. Oh kamu waktu itu beda sendiri kan? Iya. Zamanmu dulu pas masuk SD itu kayaknya kamu beda sendiri kan? Iya, malah tuh kayak sama omku tuh ayah dibilang kayak rada-rada gila gitu. bukan gila gitu, maksudnya kayak rada-rada nekat gitu. Karena waktu itu sekolahku tuh baru 2 angkatan. 3 angkatan, sama aku 4 angkatan berarti kan. Itu swasta. Tapi belum punya bangunan, dan ayah udah berani nyekolahin aku di situ dengan harga yang waktu itu ya lumayan lah gitu dibanding sekolah-sekolah yang lain di era itu gitu kan. Kayak kenapa memilih sekolah itu dibanding kayak di SD yang sudah ada gitu segala macam gitu ya. Even kan ayah kan dulu SD-nya kan SD negeri juga gitu ya. Dia tidak mau menyekolahkan anaknya di SD-nya dia gitu. Itu poin kan bagus. Itu kan kayak ada question mark besar gitu loh, kayak pertanyaan besar gitu kayak why gitu, kenapa gitu. Dan ya akhirnya ayah lebih memilih untuk kayak nekat dan kayak yaudah sekolahin ini aja gitu. Apakah dia tahu kedepannya sekolahku akan berkembang sampai yang kayak sekarang, termasuk sekolah yang cukup mahal di Bekasi gitu ya? Ya mungkin tahu, mungkin juga enggak gitu. Tapi mungkin waktu itu adalah opsi yang paling kelihatannya ada harapan untuk anaknya tuh di situ gitu. Maksudnya sekarang aku bisa ngelihat, maksudnya aku kan besar, aku cukup besar di lingkungan yang berbeda gitu ya. Maksudnya kalau aku looking back tuh kayaknya aku nggak se-privilege kamu, lingkungan yang langsung semua tuh aware akan pendidikan gitu. Dulu tuh aku ngeliat kayak nggak sekolah tuh ya udah sekolah aja, nyekolahin anaknya tuh nyekolahin anaknya aja gitu. Yang penting dia sekolah gitu, dimanapun itu yang penting dia sekolah, dia belajar gitu kan. Kayak sesimpel kayak
dulu kuliah tuh bukan suatu kewajiban. Tapi kalau sekarang itu standarisasi kita gitu. Kalau misalnya aku tuh sekolah tuh harus aku kuliah ini ya, gitu. dan mungkin dari aku SD kali ya. Aku tuh menyadari kayak aku kayaknya harus sampai S3 gitu. Walaupun sekarang aku akhirnya berpikir ulang ya. Terus kayak nggak untuk aku pribadi kayaknya nggak perlu Nah gitu itu tuh tapi dari aku SD tuh kayak aku kayak udah ada kayak hal itu gitu di kepala aku tuh. Itu tuh itu kan sebuah privilege kan. Nah benar. Aku nggak dapetin itu. Yang nge-breakthrough itu adalah ayah. Dia yang punya pemikiran gue harus sekolah paling tinggi nih, setinggi yang gue bisa gitu. Makanya dia S2 sampai S2 kan. Gak ada tuh di kita, gak ada yang belum ada S3 di lingkungan keluarga aku gitu kan. Tapi akhirnya dari situ ada standarisasi gitu ya. At least kayak aku dan sepupu-sepupuku tuh minimal tuh harus kuliah. Kuliahnya tuh harus S1 gitu. Nah mungkin nanti ke bawah-bawahnya tuh keponakanku, terus misalnya keponakan cucu segala macem gitu ya. Itu mungkin standarisasinya tuh minimal S2 gitu. Atau minimal S3 gitu kan. Simpel-simpelnya misalnya nanti misalnya anak kita atau anak-anak adik-adik kita ya, yakin aku 1000% pasti ya kalau ada rezekinya balik lagi ya, pasti dia akan sekolah tinggi gitu ya. Iya. Kuliah yang benar, tempat kuliah yang bagus gitu ya. Sama ya mungkin lanjut terus S2 bahkan mungkin S3. Iya. Atau mungkin kalau zaman itu udah beda arahnya, mungkin misalnya anggaplah kuliah udah gak relevan lagi misalnya gimana gitu ya. Nah dia akan bener di sana gitu. Gimana? Iya betul. Kayak tadi tuh aku tuh denger omongannya Dokter Tirta gitu Bi. Kayak apa namanya kayak apa ya tadi itu bagus banget sih sebenarnya. Dia bilang intinya memang kalau kuliah itu tuh kalau kuliah itu tuh memang sukses itu penentunya tuh kuliah tuh salah satu penentu sukses atau enggaknya gitu. Tapi kalau misal komparasiin orang yang gak kuliah terus sukses sama orang yang kuliah sukses, pasti banyak kan orang yang kuliah tuh sukses gitu. Itu kan. Makanya akhirnya sekarang tuh aku bisa ngeliat kayak at least orang-orang di sekitaranku gitu ya, itu udah mulai aware mulai aware sih sama akan pendidikan gitu ya, penting gitu. Kalau belajar tuh kalau sekolah tuh ya memang harus setinggi-tingginya lah. Itu poin. Tadi aku lanjutin, tadi aku dengar juga kan. Poinnya sebenarnya ngegedein probabilitas gitu ya. Tadi misalkan bisa nggak orang misalkan lulusan SD doang sukses? Bisa nggak orang lulusan kuliah sekolah tinggi nggak berhasil? Bisa nggak? Bisa. Cuma tadi probabilitasnya gitu. Banyakkan mana orang yang misalkan tadi sekolah tinggi misalkan anggaplah kuliah gitu ya, yang sukses sama yang lulusan misalnya SD misalkan gitu ya, yang sukses tuh banyakkan mana, bener kata kamu. Gitu kan. Itu poin satu jenjangnya. Itu baru jenjangnya. Sekarang di mana dia sekolah? Iya sih betul. Iya nggak sih? Oke lah misalkan misalnya kita gitu. Oke kita kuliah di UI gitu. Kuliah misalnya di UI gitu. Itu udah pasti sukses apa belum? Enggak juga. Yang nggak sukses ada nggak? Ada, banyak gitu ya. Tapi ya balik lagi tadi. Yang kuliah di UI sama misalnya kuliah juga anggaplah gitu ya. Di tempat yang kampus yang misalnya nggak bagus gitu ya, yang sukses banyakan mana gitu. Iya. Yang ada misalkan di pemerintahan banyakan mana gitu. Iya sih. Yang ada di bisnis besar yang ngegerakin itu banyakan dari mana gitu. Iya nggak? Apakah ya tadi gitu, banyakan mana gitu. Datanya berbicara gitu loh. Kayak misalnya dia sekolah ngapain sih orang misalnya tadi sekolah misalnya anggap misalnya sama-sama negeri gitu, ngapain sih dia sekolah di negeri yang unggulan, kenapa nggak sekolah yang biasa yang mana aja gitu, toh bayar sama segala macem ya, karena tadi ngegedein chance buat sukses ke depannya gitu. Tapi BTW itu anyway nanti akan jadi topik pembicaraan sendiri gitu ya. Jadi ini kita sebelum maaf. Gitu. Oke, nah poin selanjutnya itu kalau swasta itu prestasinya tuh lebih konsisten gitu, baik akademik maupun non akademik gitu ya. Ya sebenarnya kalau dulu juga SMP juga aku sering banget tuh kayak olimpiade kan, itu udah biasa gitu ya. Terus juga ya mulai dari ngikutin setara kampus gitu-gitu. Iya gak sih, waktu kamu PRF kan juga ada sekolah SMP ku juga kan. Iya. Menang lagi anjir. Aku datang bawa undangan kan, datang set. Terus dia ikut tes sekolah SMP kan, SMP kita ikutan, menang lagi anjir.
Iya, karena memang secara ekstrakurikuler seingatku SMP itu juga ada yang non akademik gitu. Itu aku pernah ikutan gitu ya, karena aku pernah ikutan dan tidak seru. Karena harus bergumul di ruangan lab fisika gitu. Tapi ya anyway, memang akhirnya kalau di swasta itu prestasi akademik non akademiknya tuh jalan banget sih ya. Sesimpel ya tadi e-sport aja tuh mereka tuh diadain gitu, dilagain gitu. Bahkan juga dulu kita SMA juga ada perlombaan antar 3 angkatan juga nggak sih yang kayak suka diada-adain kayak. Bahkan kayak kita juga ada apa sih tuh dulu yang kita jualan, kita bikin produk terus kita jualan. Market day, bukan market day apa sih? Ya basically market day, tapi namanya apa ya? Aku bisa bilang itu next level lagi sih. Iya. Gila, itu aku setelah aku pikir-pikir sekarang ya. Itu tuh itu gila banget anjir itu. Iya, pembelajaran itu ya. Kita bikin suatu bisnis sendiri, bikin produknya sendiri, bikin marketingnya sendiri, bikin ini segala macam ya, brandingannya sendiri, apa segala macam, terus kita jualin gitu. Dan itu kelas 3. Iya, itu kelas 3. Iya. Itu kayak setelah aku pikir-pikir sekarang ya, karena aku kuliah bisnis ya, itu kayak anjir anak SMA ngurusin beginian tuh next level banget loh gitu loh. Iya. Bukan yang kayak tau gak sih kayak kadang-kadang kalau market day itu kan kayak cuma jualan risol, jualan lemper gitu-gitu kan, makanan-makanan ringan. Itu kan kayak ya udah gitu doang, tinggal siapin tempat, apa yang dijual udah jual aja. Tapi pas di SMA kita literally bikin bisnis sendiri gitu. Iya. Bisnisnya juga yang enggak inilah, enggak apa ya, enggak biasa gitu, yang kayak enggak nanggung gitu loh, bener-bener all out gitu kan. Kayak dulu kan teman kita juga ada yang jualan tas gitu kan. Tasnya bagus banget lagi, kayak yang cuman kayak selempangan besar gitu tapi muat buku segala macam kan. Itu menurutku gokil sih. Bisa ada pembelajaran kayak gitu. Iya. Daripada kadang-kadang juga pas dipikir-pikir kayak mungkin take it for granted kali saat itu ya. Karena agak kayak enggak, maksudnya kalau orang-orang yang enggak niat gitu-gitu kayak ya udah gitu. Iya. Even aku pun baru menemukan panggilanku ya gitu. Panggilanku tuh ke arah dunia bisnis itu juga pas di kuliah gitu. Tapi nggak seniat-niatnya orang yang nggak niat berbuat bikin bisnis, tetap niat, ngerti nggak sih? Iya, benar. Walaupun produknya seadanya gitu ya. Gitu produk kita gitu kan. Kayak maksudnya cuman kayak bikin makanan gitu segala macam tuh tetap hitungannya tuh niat gitu. Iya, nggak cuman yang kayak sekedar iya udahlah yang penting jualan, enggak gitu. Kayak tetap kayak even kayak bootnya tuh bener-bener yang boot yang all out gitu gak sih, yang kayak kita bikin bootnya segala macam dan itu menurutku keren banget. Apa sih namanya ya dulu ya? Aku juga lupa. Aduh, tapi basically kalau bahasa gampangnya market day sebenarnya. Iya, pokoknya tapi market day yang di next level lagi gitu. Dan itu kayak dan akhirnya guru tuh ngefasilitasin itu gitu. Dan itu kelas 3. Harusnya kan kayak kita udah mulai dari awal tuh fokus untuk akademik gitu segala macam untuk persiapan kuliah gitu kan. Tapi malah tetap ada apa ya, semester awal-awal tuh tetap ada proyekan yang banyak banget kayak itulah market, terus persiapan juga foto buku tahunan, farewell, terus juga lari kenangan gitu kan. Itu menurutku padat banget sih untuk jadwal kelas 3-nya gitu. Dinamis banget emang sih kalau di ya apalagi sekolah kita ya, SMA ya. Itu dinamis banget lah. Aku pun kaget pas pertama kali masuk sana ya, kayak ini acara mulu kayak kapan normalnya sih, ini normal aja gitu bahasaku. Ini kapan normalnya gitu, kayak belajar aja biasa gitu, udah kapan normalnya kayak acara mulu gitu. Makanya ketua angkatan tuh berasa banget, ketua sama wakil ketua angkatan di angkatan kita tuh berasa banget daripada kuliah. Aku malah pas kuliah kaget gitu, ketua angkatan apa sih ketua angkatan kok kayak kagak kerja. Aduh. Gitu. Ya tapi ya mungkin juga di negeri juga ya balik lagi ya, akademik non akademiknya juga prestasi juga gitu kan. Ya tapi biasanya kalau non akademiknya lebih ke banyak olahraga nggak sih? Iya. Biasanya olahraga juga olahraga gitu sih. Banyaknya ya umumnya ya, futsal, basket. Iya, basket biasanya gitu-gitu kan. Dua itu olahraga sejujurnya olahraga rakyat banget lah itu. Iya, kalau aku nggak tahu sih kalau misalnya kayak baseball gitu mereka tandingnya sama sekolah swasta juga. Sejujurnya ya, aku aja kaget loh. Soalnya kalau baseball tuh aku rasa itu di Indonesia tuh agak sulit memang. Iya, soalnya kalau pertandingan baseball tuh nggak pernah di yang kayak whole sekolah gitu loh. Iya. Selalu di GBK di sekitaran situ kan, Senayan situ. Jadi kita nggak pernah menyaksikan gitu. Tapi kayak kita ada berkuda nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Di kuliah kita ada, tapi di SMA nggak ada. Emang nggak ada ya SMA ya? Nggak ada. Apa SMP ya? Nggak tahu, nggak ingat. Nggak ada itu. Nggak tahu SMP, tapi SMA nggak ada. Ya, tapi dulu yang rada bergengsi memang baseball yang kayak fancy gitu, baseball memang. Gitu. Oke, nah
Terus juga oh ya sama itu ekskul juga kan pas waktu itu juga ada ini gak sih, ada proyekannya masing-masing gitu, inget gak sih yang kayak kelas 2 apa ya, yang kita kan ekskul budget terus kita bikin rumah hantu. Oh iya. Terus ekskul lain kan ada juga yang kayak apa namanya fotografi kayak ngapain gitu-gitu kan. Sejujurnya kalau secara kayak gitu biasanya di negeri juga ada sih, tapi outputnya itu sih apa yang dibuatnya tuh biasanya lebih next level gitu. Iya kalau di at least kalau di kita ya, kalau di sekolah kita ya. Oh Bunkasai. Bunkasai. Itu nah di sekolah kita tuh di SMA ya itu lebih next level gitulah. Iya, secara kualitas apa yang dibuatnya, karena budgetnya ada. Dukungannya juga ada gitu. Dukungannya emang di support gitu. Bukan kayak ya udah yang penting ada gitu. Iya sih. Kalau di dulu pas aku di negeri tuh ada juga, tapi maksudnya nggak di level yang seperti itu gitu. Ya udah misalnya perform ya di lapangan aja udah gitu. Iya sih. Tapi dipikir-pikir dulu kita sekolah kayak padat banget ya jadwal. Iya sumpah. Kamu mungkin nggak, ya maksudnya kayak merasa itu normalnya. Tapi bagiku pas pertama kali masuk itu nggak normal. Tapi happy. Itu iya, bukan masalah happy apa enggak, tapi itu kayak benar-benar banyak sekali hal yang terjadi gitu. Dan sebenarnya aku di SD juga kayak gitu. Walaupun enggak se ekstrim pas di SMA ya, banyak kegiatan-kegiatan, ada acara apa ini. Di SD juga begitu, banyak lah ada ya acara-acara apa segala macem. Cuma memang pas aku di negeri di SMP tuh lebih kalem aja, tenang gitu. Iya sih. Kayak Senin sampai Jumat masuk gitu. Udah. Paling kalau ekskul biasanya di hari Sabtu atau mungkin hari yang mana setelah pulang sekolah udah gitu. Iya acara sih. Yang apa gimana itu jarang banget lah. Iya sih. Hitungannya jarang banget lah kok. Gitu lah. Oke. Nah, yang terakhir itu atmosfer yang lebih terjaga. Kontrol lebih ketat gitu. Beberapa sekolah swasta memiliki disiplin yang lebih ketat dalam hal peraturan, pengawasan terhadap siswa, sehingga dapat menciptakan atmosfer yang lebih teratur dan kondusif untuk belajar. Iya sih. Ini yang lebih kerasa tuh sebenarnya fasilitas ruang kelas sih. Menurutku kayak bener-bener dibuat senyaman mungkin gitu kan. Kita berkali-kali ganti meja, ganti kursi tuh berkali-kali tuh dilakukan gitu ya. Bahkan kursi kita tuh udah bukan kursi kayu lagi gak sih, yang kayak kursi yang bener-bener yang kayak comfy bed. Yang kayaknya kalau dijual kayaknya kalau misalnya kalau misalnya era sekarang tuh kayak belinya di IKEA deh kayaknya gitu kan. Loker tuh berkali-kali diganti gitu kan, segala macam gitu kan. Terus juga ruangannya harus ber-AC gitu kan. Ya proyektor segala macam standar sih. Setahu gue sih kayaknya kalau negeri pun masih ada loh kayaknya yang belum pakai AC. Iya sih. Aku rasa kayaknya kalau di swasta itu kayaknya udah minimal ya AC itu. Tapi di negeri aku rasa masih ada yang belum kayaknya ya. Dan tadi misalnya fasilitas kayak meja, kursi segala macam, at least pas zamanku sih masih yang nggak sebagus itu sih. Kalau kita tuh bener-bener yang kayak ada yang diganti karena aku RSPI, tapi aku tahu banget tuh ada meja-meja yang tahu nggak sih yang kayak di pikiran kita yang udah jelek banget gitu, yang kayunya tuh yang udah tulis-tulis apa. Aku tuh masih ada ngerasain ada hal itu. Kita tuh ya itu sih kayak loker tuh udah berkali-kali diganti, rusak ganti gitu kan. Terus juga meja bolong juga udah diganti-ganti, kursi udah bukan kayu lagi. Udah bener-bener yang kayak pokoknya dibuat senyaman mungkin lah untuk belajarnya tuh lebih comfortable gitu kan. Ya gitu sih. Terus kayak ya belum lagi fasilitas-fasilitas di luar kelas gitu yang bikin kita kayak betah aja gitu nunggu di ruangan di sekolah kita gitu kan. Makanya kan sekolah kita kan slogannya kayak rumah kedua gitu ya. Saking kayak muridnya tuh senang aja gitu di dalam gitu kan. Ada internet nggak ya kita dulu? Mungkin nggak ada ya. Aku lupa sih. Tapi kayaknya kalau sekarang pasti ada di mana-mana sih. Itu kan zaman kita. Tapi aku yakin 1000% zaman sekarang gitu pasti ada sih di mana-mana. Iya sih. Atau simple juga kayak di sekolah-sekolah swasta itu ya pasti ada di internet tuh. Iya, nah terus juga kayak jajanan-jajanan di luar tuh sekarang, kalau dulu kita masih bisa ya, masih bisa nyolong-nyolong jajan di luar gitu. Kalau sekarang tuh diperketat sama kalau misalnya keluar tuh sama sapam tuh udah kayak ditanya gitu mau kemana gitu. Kalau ketahuan tuh disuruh balik lagi segala macam gitu. Itu bener-bener yang kayak sebisa mungkin tuh anaknya dikurung ya udah di sekolah gitu, siswanya dikurung di sekolah gitu biar kayak gurunya ngejaga. Bahkan tuh kayak dulu kayak kalau Jumatan tuh kalau guru SMP tuh masih nge-sweeping gitu loh kan. Dulu ada 7-Eleven kan ya. Oh gitu. Iya. Gurunya tuh kayak nyamar terus kayak nge-sweeping kayak ada enggak tuh sekolah. Sekolah kan sekolahnya kalau kita kan Jumat dan Kamis tuh kan khas banget ya bajunya gitu kan. Nah, Jumat kayak wah ketahuan nih. Jumatan gitu. Gitu sih kayak bener-bener dikontrol sedemikian rupanya sih biar kayak kondusif gitu. Karena ya kayak
kalau kita belajar gerah sedikit tuh kayak kita berani protes kayak panas gitu kan, gerah gitu kan. Terus akhirnya ya mau gak mau gurunya kadang move kelas gitu ya, kayak belajar di perpustakaan. Seringkali kan kita kayak gitu ya, belajar perpustakaan segala macam. Gitu sih. Oke. Mungkin itu aja kali ya untuk episode kali ini. Sampai jumpa di podcast Menurut Aja selanjutnya. Bye bye.